Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nila Made Anggidu Cahyani dengan NIM 1817051100. Di sini saya sebagai penyaji ketiga. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kada Sinta Dewi, NIM 18170511029. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kada Irdayusi Pratami dengan NIM belakang 1264. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dekita Damayanti, NIM 18170511068. Di sini, saya sebagai penyaji kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan. Nah, mengapa sih seorang auditor itu perlu melakukan perencanaan? Nah, ada 3 alasan. Yang pertama adalah agar auditor mendapat bukti yang cukup. Kemudian yang kedua adalah menjaga agar biaya auditor tetap terjangkau. Di sini juga membantu agar KAP dapat kompetitif. Kemudian yang terakhir adalah untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara auditor dengan klien, karena menjaga hubungan baik antara klien dengan auditor itu sangat penting, yang membantu untuk terlaksananya pekerjaan yang maksimal dan berkualitas tinggi. Nah, dalam merencanakan audit dan merancang pendekatan audit, di sini ada 8 bagian. Yang pertama adalah menerima klien dan melakukan perencanaan awal. Kemudian yang kedua adalah memahami bisnis maupun industri klien. Yang ketiga adalah menilai resiko bisnis klien. Kemudian yang keempat adalah menentukan prosedur analitis awal. Kemudian yang kelima adalah menentukan tingkat materialitas dan menilai risiko yang mungkin diterima. Kemudian yang keenam adalah memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Kemudian yang ketujuh adalah mendapatkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Kemudian yang ke-8 adalah mengembangkan prosedur audit dari program audit. Nah, ketujuh bagian pertama dari perencanaan audit itu dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memaksimalkan, dalam mengembangkan bagian akhir, serta untuk agar pengembangan proses perencanaan audit dari program audit itu sendiri dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, dalam perencanaan audit ini dimaksudkan untuk menilai resiko-resiko yang kemungkinan dapat diterima atau risiko-risiko yang ditemui oleh auditor dalam melakukan pengauditan. Nah, di sini ada 2 risiko dalam pengauditan. Yang pertama adalah risiko yang dapat diterima atau acceptable audit risk. Di sini risiko ini merupakan ukuran seberapa besar auditor dapat menilai risiko adanya salah saji dalam laporan keuangan setelah dilakukan pengauditan, serta opini wajar tanpa pengecualian setelah diterbitkan. Kemudian, risiko yang kedua adalah risiko bawaan atau inherent risk. Di sini merupakan ukuran seberapa besar auditor dapat menilai kemungkinan atas diterimanya risiko salah saji material dalam saldo akun sebelum mempertimbangkan efektivitas dan pengendalian internal. Nah, di sini menentukan risiko-risiko tersebut dapat membantu auditor untuk mengetahui berapa bukti yang cukup atau bukti-bukti apa saja yang perlu dikumpulkan oleh staf auditor untuk mengaudit laporan keuangan dari seorang klien. Baik, sekian. Baik, materi yang kedua akan saya bawakan yaitu mengenai menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Nah, perencanaan awal audit melibatkan 4 hal berikut, yang seluruhnya harus dilakukan segera dalam pengauditan. Nah, keempat hal ini meliputi yang pertama, auditor menentukan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan memberikan jasa kepada klien yang lama. Nah, penentuan ini biasanya
dilakukan oleh auditor yang sudah berpengalaman, yang sudah berada di dalam posisi untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien memerlukan atau menginginkan pengauditan. Nah, informasi ini akan mempengaruhi keseluruhan bagian dari proses perencanaan. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Nah, auditor harus mendapatkan kesepahaman dengan klien mengenai kondisi kontrak kerja. Yang terakhir, auditor harus mengembangkan keseluruhan strategi pengauditan, termasuk penugasan audit dan spesialis-spesialis audit yang diperlukan. Nah, dalam kaitannya dengan resiko audit yang dapat diterima, seorang auditor kemungkinan tidak akan menerima klien baru atau melanjutkan melayani klien yang sudah lama. Jika resiko audit yang dapat diterima di bawah ambang batas resiko yang dapat diterima oleh KAP tersebut. Setelah memahami alasan klien untuk melakukan audit, auditor harus menyusun strategi pengauditan awal. Nah, strategi ini harus mempertimbangkan keberadaan klien, termasuk bagian-bagian yang memiliki risiko salah saji signifikan yang lebih besar. Nah, strategi yang direncanakan membantu auditor dalam menentukan sumber-sumber yang diperlukan dalam kontrak kerja, termasuk penugasan dalam kontrak kerja tersebut. Baik, sekian. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memahami bisnis dan industri klien. Jadi pemahaman yang menyeluruh mengenai bisnis dan industri klien serta pengetahuan atau operasional perusahaan merupakan hal-hal penting untuk melakukan audit yang memadai. Faktor yang telah meningkatkan pentingnya pemahaman atas bisnis dan industri klien, yaitu pertama, teknologi informasi menghubungkan klien perusahaan dengan pelanggan ke pemasok utamanya. Kemudian yang kedua, klien yang telah memperluas usahanya secara global seringkali melalui modal ventura dan aliansi strategis. Yang ketiga, teknologi informasi mempengaruhi proses pengendalian internal klien, meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu informasi keuangan. Yang keempat, semakin pentingnya sumber daya manusia dan aset tak berwujud lainnya untuk meningkatkan kompleksitas akuntansi. Dan yang kelima, auditor perlu melakukan pemahaman yang lebih baik terhadap bisnis dan industri klien untuk memberikan jasa yang memiliki nilai tambah pada kliennya. Kemudian terdapat 3 alasan utama untuk mendapatkan pemahaman yang baik dari industri klien dan lingkungan eksternal perusahaan. Yang pertama yaitu risiko terkait dengan industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian auditor di atas risiko audit. Kemudian yang kedua, beberapa risiko bawaan biasanya umum untuk dilakukan untuk semua klien pada beberapa industri tertentu. Dan yang ketiga, banyak industri yang memiliki keuntungan akuntansi yang khusus. Saya akan menjelaskan mengenai menilai resiko bisnis klien. Nah, pemahaman strategis atas industri maupun bisnis klien yang dilakukan sebelumnya oleh auditor akan memberikan pengetahuan kepada auditor untuk menilai keberhasilan tujuan suatu perusahaan. Selain itu, dengan fokus utamanya adalah untuk menilai resiko salah saji yang terdapat dalam laporan keuangan yang diakibatkan oleh resiko bisnis klien. Di sini, manajemen memiliki peranan sebagai sumber utama untuk melakukan identifikasi bisnis, di mana manajemen harus mengevaluasi secara relevan atas resiko yang mengarah kepada laporan keuangan untuk menjamin laporan keuangan per kuartal maupun laporan keuangan per tahun. Selain itu, juga mengevaluasi efektivitas dari pengembangan pelaporan dan prosedur yang saat ini diharuskan oleh Sarbanes-Oxley Act. Baik, sekian. Baik, materi yang kelima akan saya bawakan mengenai melakukan prosedur analitis awal.
Auditor melakukan prosedur analisis awal agar dapat memahami dengan lebih baik bisnis dari klien dan untuk menilai risiko bisnis klien. Salah satu prosedur yang dilakukan yaitu membandingkan rasio-rasio klien dengan industri atau kompetitor yang dijalankan acuan untuk memberikan indikasi kinerja perusahaan. Nah, pengujian awal tersebut dapat mengungkapkan perubahan-perubahan yang tidak biasa dalam rasio-rasio dibandingkan dengan tahun sebelumnya, atau dengan rata-rata industri, dan membantu auditor dalam mengidentifikasi bagian-bagian yang mengalami peningkatan risiko, salah saji yang dibutuhkan perhatian lebih lanjut selama menjalankan pengauditan. Baik, sekian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Jadi materi berikutnya itu mengenai kesimpulan dari bagian-bagian perencanaan audit, di mana kesimpulan tersebut terdiri dari yaitu pertama, menerima seorang klien, serta melakukan suatu perencanaan yang dilakukan dalam audit tahap awal. Kemudian yang kedua, dapat memahami antara industri dan bisnis dari klien. Yang ketiga, melakukan suatu penelitian risiko bisnis terhadap klien. Kemudian yang keempat, melakukan suatu prosedur analitis pendahuluan. Yang kelima, menetapkan suatu penilaian risiko dalam audit dan materialitas dalam audit yang bisa diterima. Yang keenam, melakukan suatu penilaian terhadap pengendalian dalam audit serta memahami pengendalian internal dalam audit. Kemudian yang ketujuh, dalam menilai suatu risiko kecurangan dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi. Dan yang terakhir yaitu mengenai mengembangkan program dalam audit dan rencana dalam audit yang telah ditetapkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya membawakan materi tentang prosedur analitis dan jenis-jenis prosedur analitis. Oke, sebelum itu perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan prosedur analitis. Prosedur analitis menurut PSA nomor 22 yang menyatakan bahwa prosedur analitis itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengevaluasi suatu laporan keuangan yang telah disusun dan itu berkaitan dengan hubungan-hubungan antara data keuangan maupun data non-keuangan. Nah, dalam prosedur analitis ini terdapat 3 fase. Yang pertama adalah fase perencanaan, yang kedua adalah fase pengujian, dan yang ketiga adalah fase penyelesaian. Fase perencanaan merupakan fase yang digunakan oleh auditor dalam melakukan suatu perencanaan. Nah, menurut Ikatan Akuntansi, fase perencanaan ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman sang auditor mengenai transaksi serta bisnis dari klien. Selain itu, fungsi dari fase perencanaan ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya kemungkinan terjadinya risiko dalam audit. Fase yang kedua yaitu adalah fase pengujian, di mana fase ini itu dia bergantung pada pertimbangan. Pertimbangannya itu antara efisiensi prosedur audit dan juga efektivitas dalam audit. Nah, dalam pertimbangan ini terdapat juga faktor yang mempengaruhi pertimbangan tersebut. Salah satu faktornya itu adalah independen. Apakah dia itu berasal dari sumber yang independen? Untuk fase yang ketiga, yaitu adalah fase penyelesaian, di mana fase penyelesaian ini digunakan untuk melakukan peninjauan terhadap adanya kesalahan yang terjadi dalam audit. Adapun jenis-jenis prosedur analitis, yang pertama adalah melakukan perbandingan antara data klien dengan industri, yang kedua adalah melakukan perbandingan antara data klien dengan tahun yang sebelumnya, yang ketiga adalah melakukan perbandingan antara data klien dengan hasil ekspektasi dari klien, dan yang keempat adalah melakukan perbandingan antara data klien dengan hasil ekspektasi dari auditor, dan yang kelima adalah melakukan perbandingan dari data klien dengan ekspektasi dari hasil non-keuangan. Untuk materi yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai rasio-rasio keuangan umum. Yang pertama adalah kemampuan untuk membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek. Untuk menghitung rasio kasnya, yaitu dengan menjumlahkan kas dengan sekuritas yang dapat diperdagangkan, kemudian dibagi dengan liabilitas lancar. Kemudian untuk menghitung rasio cepatnya, dihitung dengan menjumlahkan kas dengan sekuritas yang dapat diperdagangkan, ditambah lagi dengan
piutang bersih kemudian dibagi dengan liabilitas lancar. Untuk menghitung rasio lancarnya, yaitu dengan membagi aset lancar dengan liabilitas lancar. Yang kedua adalah rasio aktivitas likuiditas. Di sini untuk menghitung perputaran piutang dilakukan dengan membagi penjualan bersih dengan rata-rata piutang kotor. Kemudian untuk menghitung jumlah dari penagihan piutang yaitu dengan membagi 356 hari dengan rata-rata perputaran piutang. Kemudian untuk menghitung perputaran persediaan yaitu membagi beban penjualan dengan rata-rata persediaan. Yang terakhir adalah untuk menghitung jumlah hari penjualan persediaan, yaitu dengan membagi 356 hari dibagi dengan rata-rata perputaran persediaan. Yang ketiga adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban. Di sini kewajiban jangka panjang. Di sini untuk menghitung rasio hutang terhadap ekuitas yaitu membagi antara total liabilitas dengan total ekuitas. Untuk menghitung times interest earned yaitu dengan membagi laba operasi dengan beban bunga. Yang keempat adalah rasio profitabilitas. Nah, di sini ada laba per saham yang dihitung dengan laba bersih dibagi dengan rata-rata jumlah saham yang beredar. Kemudian untuk menghitung persentase laba kotornya yaitu dengan mengurangkan penjualan bersih dengan beban pokok penjualan dibagi dengan penjualan bersih. Kemudian untuk menghitung margin labanya dengan membagi laba operasi dengan penjualan bersih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.